Halo, perkenalkan saya Ahmad Filat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan membahas perjalanan pemikiran ekonomi Islam di Indonesia. Perjalanan ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam bukan fenomena baru, melainkan hasil interaksi panjang antara nilai-nilai Islam dan dinamika sosial bangsa. Benar, banyak tokoh muslim Indonesia telah berperan penting dalam membangun konsep ekonomi yang adil, beretika, dan berpihak pada masyarakat. Dalam pembahasan ini, kita akan menelusuri 3 generasi pemikiran ekonomi Islam, dari generasi perintis, generasi penyembatan, serta generasi kontemporer. Cokro Aminoto dikenal sebagai pemimpin Sarekat Islam dan penggerak kesadaran ekonomi rakyat. Pemikirannya menolak eksploitasi kolonial dan menguatkan gagasan ekonomi berbasis gotong royong. Ia menempatkan koperasi sebagai instrumen kemandirian masyarakat. Koperasi dianggap sebagai praktik ekonomi yang sesuai nilai Islam karena mengedepankan kerjasama, kejujuran, dan anti riba. Hatta, proklamator sekaligus bapak koperasi Indonesia, memandang ekonomi sebagai alat menciptakan keadilan sosial. Konsepnya sangat dipengaruhi nilai-nilai Islam dan sosialisme humanis. Hatta menekankan ekonomi kekeluargaan yang mencegah monopoli dan penumpukan kekayaan. Bagi beliau, koperasi adalah bentuk paling ideal untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata. Safruddin adalah tokoh penting dalam kebijakan ekonomi awal Republik, dikenal melalui kebijakan Gunting Safruddin. Ia menjadi salah satu tokoh pertama yang mengkritik bunga bank secara terbuka. Ia menegaskan bahwa ekonomi harus tunduk pada prinsip etika Islam. Setiap kebijakan harus melindungi masyarakat dan menghindari praktik yang merugikan rakyat kecil. Hamka memandang ekonomi dari sisi akhlak. Bagi beliau, bekerja dan mencari nafkah merupakan bagian dari ibadah, sehingga harus dijalankan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Ia mengingatkan bahaya materialisme dan menekankan pentingnya etika bisnis Islam sebagai penuntun moral dalam kegiatan ekonomi. Ahmad Azhar Basir memberikan kerangka fikih modern untuk transaksi ekonomi kontemporer, termasuk perbankan dan asuransi syariah. Ia menolak riba dan transaksi spekulatif, serta mendukung konsep bagi hasil sebagai bentuk keadilan dalam pembangunan ekonomi. Kiai Sahal Mahfud memperkenalkan fikih sosial, yaitu pendekatan fikih yang mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat dalam mengambil keputusan hukum. Dalam konteks ekonomi, pendekatan menilai sebuah praktik bukan hanya dari bentuk akad, tetapi juga efek sosialnya. Kiai Haji Abdullah bin Nuh menekankan integrasi tauhid, ilmu, dan praktik ekonomi. Beliau mendorong umat Islam untuk mandiri dan menjauhi transaksi yang merugikan. Muhammad Amin Aziz memandang pemberdayaan ekonomi sebagai bagian dari dakwah. Ia mendorong pengembangan koperasi dan usaha produktif untuk meningkatkan kemandirian umat. A.M. Saifuddin berperan besar dalam pengembangan ekonomi syariah dalam kebijakan nasional. Ia menekankan zakat dan distribusi kekayaan sebagai kunci keadilan sosial. Bawang Raharjo menawarkan pendekatan ekonomi Islam yang substantif. Ia menekankan bahwa nilai keadilan harus menjadi prioritas utama, bukan hanya label syariah. Kunto Wijoyo memperkenalkan ilmu sosial profetik yang menggabungkan nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi. Pendekatan ini mengarahkan ekonomi untuk tidak hanya efisien, tetapi juga membebaskan manusia dari kemiskinan dan penindasan. Perjalanan panjang pemikiran ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan bahwa konsep ekonomi yang adil dan bermartabat telah lama dibangun oleh para pemikir bangsa. Warisan ini penting untuk terus dipelajari dan dikembangkan agar ekonomi syariah Indonesia memiliki karakter sendiri yang sesuai dengan nilai Islam dan budaya bangsa. Demikian pemaparan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.